Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sekara Padma Devi. Saya dari kelas Y6F bersama rekan saya Rahmat Wahyu dalam kelompok di mata kuliah Proficiency English. Kami di sini akan membawakan materi yaitu problems dan similar verbs. Nah, teman saya mungkin sudah membawakan materi tentang problem verbs. Di sini saya akan membahas tentang similar verbs, yang dimana similar verbs adalah kata kerja that have similar meanings, yang memiliki arti sama but different ways of using them in sentences, tapi memiliki cara yang berbeda ketika digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, yang pertama kita ada tell and say. Kata kerja ini memiliki sama makna yang sama, tetapi bagaimanapun tatanan bahasanya berbeda. Nah, untuk tell itu digunakan ketika kita menyebutkan orang yang diberi informasi. Jadi harus ada objek manusianya. Kayak misalnya, she told me a secret. Di sini ada me, itu sebagai objek manusia. Jadi kita menggunakan tell atau told ya, past tense-nya. Karena told kata kerja ketiga dari tell. Lalu ada juga John told us a story last night. Us ini kan ada objek manusianya juga. Jadi kita menggunakan told. Lalu selanjutnya ada say. Di sini contohnya ada she said that she was tired. Nah, untuk say sendiri itu tidak digunakan sebelum pelengkap yang berobjek manusia gitu ya. Say itu digunakan biasanya didahului oleh kata that sebelum klausa berikutnya gitu. Ini misalnya the teacher says that we are making progress. Ya, jadi tidak menggunakan objek manusia secara langsung, tapi ada klausa selanjutnya yang didahului oleh kata that. Next, yang kedua itu ada let and leave. Remember that to let and to leave have similar sounds, memiliki bunyi pronunciation yang mirip ya, let and leave, tetapi tidak dengan arti yang sama. Nah, to let itu berarti mengizinkan, sementara to leave itu membiarkan seseorang atau sesuatu tetap pada tempatnya, remain. To leave also means to depart or to go. To leave juga bisa berarti berangkat ataupun pergi. For example-nya, their mother lets them stay up late every night. Artinya mengizinkan atau membiarkan, biasanya diikuti oleh verb dasar. Ini kan stay verb dasar ya, jadi kita menggunakan let. Lalu example untuk leaves, he leaves his bag on the chair. Leave itu meninggalkan sesuatu atau suatu benda pada suatu tempat ya, ataupun bisa berarti pergi atau membuat sesuatu yang tadi tetap di suatu tempat. He leaves his bag on the chair. On the chair, dia meninggalkan tasnya di bangku ya, di kursinya dia tentu saja. Coba next. Selanjutnya ada borrow and lend. Borrow, remember that to borrow and to lend have related meanings, jadi memiliki arti yang berkaitan ya, saling terikat. To borrow means to take and give back. Jadi to borrow yang artinya sama-sama meminjam ya, sama lend, tapi memiliki makna yang berbeda. Borrow itu kita mengambil dan mengembalikan kembali, is often followed by the word from, sering diikuti oleh kata from. Sementara to lend itu memberikan dan mengambil kembali, sering diikuti oleh kata word to ya, maksudnya sering diikuti oleh kata to. Misalnya kayak Karen's father borrowed money from the bank last term. Borrowed diikuti dengan from. Lalu the bank lent money to Karen's father last term. Bank lend meminjamkan uangnya kepada ayah Karen gitu ya. Jadi kalau borrowed itu diikuti oleh from, sementara lend itu diikuti oleh to. Terakhir ya, make and do. Remember that to make and to do have similar meanings, memiliki arti yang mirip. Tapi make itu
sering digunakan sebagai pelengkap yang berasal dari kata kerja, sementara to do itu digunakan sebelum pelengkap yang mendeskripsikan work pekerjaan atau course tugas. Kayak gini, ini table of similar verbs ya. Oke. Jadi kayak misalnya make a decision, to decide, membuat keputusan ya. Sementara to do itu to do homework, mengerjakan tugas, PR gitu maksudnya. To do the laundry. Jadi describe the works and course untuk to do. Ya baik, selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you in the class, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.